Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, kali ini kita akan bahas cara baca teks bahasa Arab yang gundul untuk pemula ya. Oke, kami sarankan bagi para pemula yang baru mulai belajar, sebaiknya mempelajari teks yang sudah ada harokatnya dulu, lalu kemudian dirasionalisasi ya. Jadi ada proses di situ namanya rasionalisasi. Artinya kenapa satu kalimat dibaca begini, kemudian kenapa harokat di ujungnya juga berubah-ubah. Nanti setelah itu barulah mencoba ya menggunakan teks bahasa Arab yang tanpa harokat, dan sebaiknya harus ada di hadapan seorang guru yang ahli agar bisa diarahkan dan dikasih petunjuk mengapa satu kalimat dibaca cara yang satu, kemudian cara yang lain, atau mengapa satu kata itu ujungnya dibaca fathah sementara di kasus yang lain kok dibaca doma atau kasroh. Nah, ini sangat penting karena untuk cara baca ini sifatnya lebih cepat dengan talaki ya. Jadi di proses ini di bahasa Arab itu ada yang disebut dengan rasionalisasi ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang membuat satu kalimat dibaca berbeda dengan kalimat yang sama di tempat yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ambil sebuah contoh kasus di buku siswa kelas 10 MA ya. Nah, kita bisa mengikuti seperti ini ya. Saya contohkan, bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Al-Marafiqu Al-Ammah. Nah, kalau ditanya kenapa dibaca Al-Marafiq, Al-Marafiqu Al-Ammah. Nah, ini Al-Marafiqu ini sebagai khobar, Al-Ammah ini sebagai naat atau sifat. Atau bisa juga Al-Marafiq ini sebagai mubtada, kemudian Al-Ammah ini sebagai naat atau sifat, sementara khobarnya dibuang. Boleh seperti itu ya. Jadi kemudian Al-Marafiq ini kenapa dibaca Al-Marafiq? Oh, karena ini menunjukkan jam'at taksir. Lantas kenapa ujungnya dibaca ku, tidak dibaca ko, tidak dibaca ki? Oh, karena ini posisinya berada di awal jumlah yang disebut dengan mubtada. Mubtada itu harus rofa. Ya. Kemudian al-amatu, kenapa dibaca al-amatu? Karena dia sebagai sifat dari al-marafiq. Al-marafiq i'rabnya rofa, maka al-amatu juga harus rofa. Maka dibaca al-marafiqu al-ammatu. Kemudian ke sini ya, langsung ke paragraf pertama, al-faqrah al-ula fi madrasatina. Kenapa dibaca madrasatina? Karena ada huruf fi di depannya. Fi ini haraf jar yang masuk ke dalam kalimat isim. Madrasah ini isim, kata benda, ya. Kata benda. Ini isimnya adalah isim makan. Dari kata darosa yadrusu dirosatan, bahwa darisun wazaka madrusun udrus la tadrus madrasan madrasatan midrosan. Kenapa dibaca ti? Karena ya tadi, karena ini ada haraf jarnya. Oke. Nah, kemudian
Fi madrasatina ini posisinya sebagai khobar muqaddam. Mana mubtada'nya? Yang ini. Marafiq. Ya. Lantas kenapa ini mubtada'nya dibaca kun, tidak pakai alif lam, padahal mubtada itu kan biasanya pakai alif lam. Karena boleh ketika sebuah mubtada ini diletakkan posisinya setelah khobar disebut mubtada muakhar, maka boleh menggunakan isim nakiro, boleh menggunakan isim ma'rifah. Terlebih di sini ada dua sifat. Ya. Mubtadanya itu memiliki dua sifat. Pertama ammatun, umum, yang umum. Katsiratun artinya yang banyak. Ya. Nah, normalnya gimana? Normalnya begini, marafiqun ammatun atau marafiqu ammatun katsiratun fi madrasatina. Begitu umumnya. Ya. Ada maksud tertentu kenapa mubtadanya dibelakangkan. Oke, karena mubtada ini harus berada dalam posisi rofa, tandanya dengan dhamma. Oke, kita akan bahas al-fusul ad-dirasiyah. Al-fusul ad-dirasiyah ini adalah salah satu fasilitas sekolah. Oke, kenapa dibaca al-fusulu? Karena dia posisinya sebagai mubtada. Ya. Kenapa ad-dirasiyah itu? Karena dia posisinya sebagai naat. Mana khobarnya? Khobarnya dibuang saja. Ya. Nah, minha ini adalah khobar muqaddam. Seharusnya kan khobar itu berada setelah mubtada. Tapi dengan maksud tertentu, maka bisa saja khobarnya itu ada di depan. Kemudian fusulun dirosiyatun sebagai mubtada muakhar. Walaupun mubtadanya diakhirkan, tetap posisinya rofa. Maka posisi rofa ini menuntut satu kalimat untuk ditandai dengan tanda-tanda rofa. Di sini kan bentuk kalimatnya adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir pada posisi rofa ditandai dengan doma. Dirosiyatun sebagai naat untuk mubtada muakhir ini, maka harus sesuai sifatnya. Kalau mubtadanya rofa, maka si naat juga rofa. Ini dirosiyatun rofanya dengan domah juga karena isi mufrad. Nah, oke, dari pembahasan ini sebelum kita lanjut ya. Jadi yang paling penting itu kamu harus tahu dulu bentuk kalimat ya atau jenis kalimat. Contohnya di sini. Fusul ini jenis kalimat apa? Isim. Isimnya menunjukkan apa? Menunjukkan jamak taksir. Ya. Dirosiyatun ini apa? Kalimat apa? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Terus ini menunjukkan apa? Menunjukkan isim mufrad. Jadi kalau udah ketahuan seperti itu, baru kamu tanya ini jabatan katanya sebagai apa atau posisinya sebagai apa? Oh Pak, sebagai mubtada. Mubtada. Oh mubtada itu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya untuk fusul apa? Domah karena dia jamak taksir. Kalau di rosyatun tanda rofanya apa? Domah juga. Kenapa? Karena dia kan isi mufrad dalam posisi rofa. Oke. Ini rasionalisasi dan alasan-alasan ini harus diketahui kalau kamu mau baca kitab dengan sahih ya, membaca Arab gundul dengan baik nantinya. Karena kalau salah i'rab kamu bisa bahaya ya. Yang seharusnya misalkan yang dipukul itu Andri, jadi Andri yang memukulkan. Kalau misalkan di bahasa Arab begini, qara'tu Zaidan darabtu Zaidan amran. Qara'a Zaidun amran. Qara'a Zaidun atau daraba Zaidun amran. Daraba telah memukul siapa? Zaidun, Zaid amran kepada Amr. Terus kalau kamu ganti daraba Zaidan amrun, ya, yang dipukul bukan Amr, malah jadi Zaidnya. Nah, ini jadi kesalahan i'rab itu jadi sangat fatal ya. Apalagi kalau misalkan menyangkut akidah. Kalau kehidupan sehari-hari aja sudah bisa fatal ya, apalagi menyangkut soal akidah. Oke, lanjut ya.
Nadrusu. Ini bentuk kalimatnya apa? Bentuk kalimat fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Oh, kalau fiil mudhari mu'rab ya. Iya. Terus fiil mudhari ini i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa? Karena dia tidak ada amil nasib, amil jazim. Ini tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia fiil mudhari'nya ini tidak apa? Tidak ada domir jamak, tidak ada domir tasniyah, dan tidak ada domir muannas mukhatabah. Makanya fiil mudhari'nya ini ditandai dengan dhammah. Oh, kalau fiil pasti ada fa'ilnya. Iya, mana fa'ilnya? Oh, ini. Ya. Kenapa ini kok di buku dibaca sa, padahal fa'il itu kan harus rofa. Nah, ini salah, kita harus betulin ya. Harusnya ini dibaca ad-duru. Oh, iya ya betul ya. Oh, ternyata ini bukan fa'il tapi maf'ul. Fa'ilnya mana? Oh, sudah terkandung di dalam lafaz nahnu. Fa'ilnya mana? Nahnu. Ya, nadrusu itu walaupun fa'ilnya tidak disebutkan secara letter luck di sini, tidak dohir, tapi di sini sudah mudmar. Sudah ada domirnya di sini. Maka dibaca nadrusu itu sama dengan nahnu nadrusu atau nadrusu nahnu. Gitu. Maka kalau sudah ada fi'il fa'il, tinggal maf'ulnya. Oh, ini adrusa itu sudah tepat dibaca sa karena dia maf'ul. Oh, memang adrusa ini bentuk kalimatnya apa? Bentuk kalimatnya isim. Menunjukkan apa isimnya? Menunjukkan jamak taksir. Oh, posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Oh, ini adrusa ini kan mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena tadi jamak taksir itu tadi. Terus ini al-muqarrarata ini apa? Al-muqarrarata ini isim juga. Terus posisinya sebagai apa? Sebagai naat atau sifat durus. Kalau namanya naat itu bagian dari tawabi. I'rabnya harus ikut kepada yang disifatinya. Yang disifatinya i'rabnya nasab, maka al-muqarrarata juga sebagai sifatnya harus nasab juga. Kalau tandanya sih bisa beda-beda. Yang penting itu nasabnya saja samain ya. Nasabnya kemudian ini boleh ya, di jamak taksir itu boleh disifati dengan mufrodah. Nah, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ambil sebagian saja cara bacanya. Wa minha ma'malul lughat seperti yang tadi ya, minhanya. Kalau minhanya udah jelas itu adalah khobar muqaddam, khobarnya didahulukan. Ma'malul lughat ini sebagai mubtada diakhirkan. Yang namanya mubtada i'rabnya rofa, ya, i'rabnya rofa. Ini tandanya rofanya apa? Doma. Kenapa doma? Karena dia lafadz ba'malnya ini isim mufrad. Isim mufrad dalam posisi rofa tandanya doma. Kemudian natadarrobu bentuknya apa? Fiil ini. Adakah failnya? Ada. Mana? Mustatir disimpan saja dalam isim domir. Kalau ditampakkan apa? Nahnu. Ya, kalau ditampakkan ini domirnya atau failnya nahnu. Oh, kalau begitu tinggal cari maf'ulnya. Ya, mana maf'ulnya? Ini. Ala ini kalau dibuang alanya maka natadrobu fihi al istima'a ya. Nah, kalau pakai alal istima'i maka dari lafadz ala ini sampai apa? Sampai al-kalam atau bahkan sampai sini itu adalah maf'ul bi posisinya. Oke. Maf'ul bi secara mahal itu maf'ul bi. Terus begini, alal istima'i kenapa dibaca al istima'i? Karena al istima'nya didahului oleh lafadz ala. Sedangkan lafadz ala adalah haraf jar. Kemudian ini karena didahului haraf jar, status al istima'i ini menjadi majrur oleh ala. Tandanya apa? Tandanya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Terus al-kalami ini kenapa ikut-ikutan
kasroh juga sih dibaca wal kalami karena dia diatofkan oleh wawu, ya, diatofkan oleh wawu ke mana? Ke lafadz al-istimai. Namanya atof harus ikut ya kepada kalimat sebelumnya. Al-istimai dibaca irobnya khofad, maka al-kalimnya juga irobnya khofad. Tandanya ternyata sama karena sama-sama isim roh. Terus bil logoti, kenapa dibaca bil logoti? Karena dapat al logohnya ini dahulu huruf ba. Ba ini adalah haraf jar. Maka dibaca begini. Terus kenapa tandanya dengan kasroh? Karena ini juga isim mufrad dalam kondisi khofad. Terus al-arabiyati ini apa bentuknya? Isim. Terus posisinya di mana? Sebagai sifat untuk al-lugoti. Ya. Namanya sifat harus sesuai dengan yang disifatinya dalam sisi i'rab dan muzakkar muannasnya. Terus tadi bil lugati ini i'rabnya adalah khofad, maka al-arabiyati juga khofad. Ya. Tandanya apa? Oh, ternyata sama-sama dengan kasroh. Kenapa? Karena kedua-duanya juga isim mufrad. Oke, walogotir injilizia juga sama seperti tadi kasusnya. Sampai di sini dulu pembelajaran isim mufrad, nanti akan praktek ya. Baca Arab gundulnya. Nah, tapi sebelum baca Arab gundul harus baca dulu teks Arab yang punya harkat ya. Biar kita tahu rasionalisasi dan alasan-alasan kenapa satu kata dibaca beragam versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.